sebentar. Masuk. Siang. Siang. Silakan duduk di sini. Ya. Apa kabar? Baik. Dengan Mbak siapa? Alivia. Oh, Alivia. Iya. Yang tadi yang semalam udah kabar-kabaran ya? Ya, benar. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Faradila. Mbak Alivia bisa panggil saya Ibu Dila. Saya sebagai konselor ya di sini. Sebelumnya apa Mbak Alivia pernah melakukan sesi konseling? Oh. Oke, belum pernah ya, berarti Ya. ini pertama kalinya ya. Iya, benar. Sebelumnya terima kasih nih Mbak Alivia udah percaya untuk konseling sama saya. Kali ini yang pertama itu ada asas keterbukaan. Keterbukaan itu saya berharap nih kita atau Mbak Alivia saling terbuka dengan permasalahan apapun yang Mbak Alivia ingin dikonseling pada hari ini. Dan yang kedua ada asas kerahasiaan, yaitu saya berjanji sebagai konselor tidak akan menyebarluaskan informasi yang Mbak Alivia jelaskan kepada saya, dan Mbak Alivia juga tidak akan menyebarluaskan apapun yang ada di dalam konseling kali ini gitu. Apakah dipahami? Paham. Oke. Sebelumnya untuk melanjutkan konseling hari ini kita baca doa dulu ya Mbak ya, supaya lebih lancar. Semoga kita menemukan tujuan dan jalan keluarnya. Berdoa dulu. Selesai. Bisa dimulai Mbak Alivia? Langsung masuk aja kita ya Mbak. Di konseling hari ini yang mau dibahas nih atau yang mau diselesain masalahnya tentang apa? Gini sih Bu, saya tuh punya perilaku yang konsumtif. Kalau perilaku konsumtifnya contohnya seperti apa? Contohnya saya tuh suka buang-buang uang saya gitu loh tanpa jelas, kayak ya udah ngeluarin aja tanpa ada bentuk barang atau apapun gitu. Oke. Dengan menghambur-hamburkan uang. Iya, iya. Itu dalam shopping, belanja, atau hanya misal ke salon atau apa, jadi yang hal yang uang itu tuh nggak ada yang Mbak Alivia rasakan. Itu perilaku membuang uangnya itu seperti apa sih contohnya? Contohnya kayak misalkan teman saya ngajak saya ke tempat ini gitu. Itu sebenarnya tuh untuk sesekali boleh, tapi karena teman-teman kampus saya suka ngajak kayak terlalu sering dan setiap masuk selalu ngajak, akhirnya ya udah saya selalu ke tempat-tempat yang dituju kayak tempat makan gitu. Ternyata pas dicoba misalkan masakannya tuh ternyata nggak enak, tapi dengan harga segitu itu nggak worth it. Nah itu tuh saya suka ngeluarin uang gitu, menghambur-hamburkan uang, jadi nggak berupa, jadi uangnya tuh habis bukan berupa barang. Oke, nggak ada yang bisa dimanfaatkan Iya, lagi ya. benar. Oke. Kalau Mbak Alivia kan tadi bilang kegiatan sehari-harinya masih kuliah nih. Untuk pemasukan Mbak Alivia itu dari mana? Masih dari orang tua sih Bu. Kayak masih Iya. dari orang tua. Itu ya kita balik lagi ya, Mbak Alivia kan kuliah terus memiliki perilaku yang konsumtif gitu. Kalau uang jajan nih yang udah dijatahin dari orang tua itu per bulan atau per hari? Per bulan itu sebenarnya yang saya masuk per bulan. Iya. Itu emang udah dari kecil udah diajarkan dikasih uang per bulan atau bagaimana? Iya sih, semenjak saya masuk kuliah aja. Sebelum saya masuk kuliah itu saya uang jajan dikasih per hari, cuman pas saya udah masuk kuliah langsung dikasih uang jajan per bulan. Gitu saya sempat kaget dong, karena kan sebelumnya saya belum pernah megang uang langsung nih gitu, kan cuma sehari-sehari. Terus ya udah, terus alasan orang tua saya juga ngasih uang jajan per bulan juga biar saya juga bisa manage keuangan saya. Tapi ternyata saya masih belum bisa dan masih ya udah masih ambil deh buat untuk apa ya, Nge-manage iya uangnya. memanage uangnya. Oke, kalau boleh saya tahu nih ya Mbak Alivia, apa sih yang Mbak Alivia rasakan? Kan udah ngerasa nih ya mulai uangnya dihambur-hamburkan. Ada nggak perasaan apa gitu yang Mbak Alivia rasakan sampai Mbak Alivia memutuskan untuk konseling hari ini?
Yang pertama pasti nyesel sih, pasti Nyesel. ya, pasti nyesel banget. Kedua, saya tuh pengen cari jalan keluar untuk bisa manage keuangan saya. Kalau misalnya kayak gini terus-terusan, nanti kedepannya saya nggak bakal bisa megang uang yang banyak dong gitu. Oke, berarti seenggaknya di Mbak Livia punya tujuan ya, Iya, untuk benar. menabung, untuk belajar menabung. Iya, gitu banget bun juga benar. Oke, sebelumnya Mbak Livia tuh pernah nggak nyoba gitu, gimana caranya Mbak tidak mengeluarkan uang atau menghambur-hamburkan uang itu? Sebenarnya saya udah pernah, ternyata saya nggak bisa, makanya saya kesini buat cari solusinya. Soalnya saya udah pernah beberapa kali coba dengan cara apapun itu, kayak misalkan contohnya uang bulanan saya setengahnya saya taruh di e-wallet biar nggak satu rekening sama uang jajan saya, tapi tetap aja pas di rekening saya habis, kayak yaudah e-walletnya langsung saya transfer uang yang ada di e-wallet langsung saya transfer ke rekening saya kayak gitu, dan ternyata nggak berhasil. Berarti Iya benar. nah seenggaknya Mbak Livia kan udah mencoba ya walaupun Benar. ya namanya ajakan-ajakan teman gitu ya. Oke, Mbak Livia tahu nggak atau sadar nggak apa yang nyebabin itu nggak berhasil? Sadar, lebih ke kontrol diri saya sih, saya nggak bisa nahan diri untuk menolak teman-teman saya. Oke, berarti masih dalam kontrol diri Mbak ya, yang belum terbiasa mungkin ya. Benar-benar. Oke, berarti kan itu dari kontrol diri ya, yang menurut saya itu masih rendah dan perlu ditingkatkan lagi. Oke, baik. Kamu tahu nggak sih efek dari perilaku konsumtif dan kontrol diri yang rendah itu efeknya tuh apa sih buat kamu atau buat lingkungan kamu? Enggak sih Bu. Oke, saya jelasin ya. Yang pertama tuh ada efek dari lingkungan. Ya kamu kalau tidak bukan memilih pertemanan ya, bukan memilih pertemanan, cuman kamu harus mulai belajar mana sih lingkungan yang baik buat kamu, yang tidak merugikan buat kamu gitu kan ya. Jadi gimana caranya kamu tidak mudah tergiur gitu. Salah satunya mungkin kamu harus punya tujuan hidup, kayak kamu mau nabung, goals kamu mau beli mobil gitu. Jadi kan kamu kayak nggak usah kesini deh, mau ada goals yang nanti bakal kamu capai gitu. Lalu yang kedua ada gaya hidup, mungkin gaya hidup kamu bakal bisa kamu ubah untuk kedepannya jadi lebih baik. Dan yang ketiga ini jika kamu salah satu orang di banyak ke dunia ini, kamu bisa menambah angka kemiskinan. Kenapa? Karena ya perilaku menghambur-hamburkan uang dengan yang tidak konsumtif gitu ya, itu bisa menambah angka kemiskinan gitu. Kamu mau jadi orang seperti itu? Enggak dong Bu. Yang pasti setelah saya dengar tadi penjelasan dari Bu, yang pasti saya bakal nyusun rencana kayak nabung untuk juga buat ngurangin perilaku konsumtif saya gitu. Oke, baik sih ya, maksudnya kamu udah mulai mengerti dan udah mulai paham seperti apa yang pas untuk kamu mengurangi perilaku seperti itu. Oke, selanjutnya, lalu di seberapa besar penyesalan yang kamu rasakan karena kamu berperilaku seperti ini? Ya pasti sangat nyesel sih Bu, nyesel banget ya, karena ya itu uang saya tuh hilang gitu, bukan hilang gitu aja sih, kayak pergi gitu aja. Oke, saya mengerti ya. Lalu setelah kamu udah punya tujuan nih, langkah awal yang mau kamu lakukan, rencananya kapan nih kamu mau mulai lakukan rencana yang sudah kamu susun? Setelah dikonseling nih, saya bakal coba rencana itu. Oke. Sepertinya kamu udah mulai tahu ya, dan kita udah bisa menemukan nih jalan keluarnya. Kamu bisa lebih belajar menabung, belajar mengontrol diri, atau mungkin kamu bisa menseleksi lingkungan kamu, mana yang baik, mana yang enggak, mana yang harus dilakukan, mana yang enggak gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya saya mau tanya, gimana perasaan kamu setelah melakukan konseling hari ini? Lebih nyaman sih, lebih tenang aja karena udah kebuka dan saya juga udah tahu rencananya mau ngapain, karena sebelum kesini
saya sempat bingung apa yang harus saya lakuin. Oke. Karena kamu tadi udah merasa lega, sekiranya kamu akan melakukan konseling lanjutan atau bagaimana? Mungkin untuk saat ini karena saya udah merasa bakal bisa buat nyusun rencana, saya enggak. Tapi kalau misalkan ternyata saya nggak berhasil untuk melaksanakan rencana saya bakal datang ke sini lagi. Oke, baik. Mungkin untuk konseling selanjutnya nanti kita bisa kontak-kontakan lagi, lalu kita bisa mengatur jadwal pertemuan konseling lagi ya, gitu ya. Ya. Oke, Mbak Alivia, sesi konseling ini sudah berakhir, alhamdulillah. Sebelum kita tutup konseling hari ini, kita bisa membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Alivia sudah percaya konseling kepada saya. Saya tutup konseling hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.